Pakailah kalau pakai. Aku pakai Gojek itu tadi. Ayo. Oh, basing lah. Iya, iya. Ambil air. Ya udah. Isi bensin sama bintang. Coba taruh sado lah. STNK Rina. Halo, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum. Halo Kak, Ya, pagi. Pagi. Waalaikumsalam. 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 tunggu bentar lagi ya, teman-teman lagi bergabung. Iya. Aho. Oke. Belum mandi. Oke, sudah agak rame ya, sudah banyak yang masuk. Baiklah, kakak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum Lah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah ya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom virtual ini ya dalam kegiatan pembelajaran matematika gitu ya. Salawat berikan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wassalam. serta keluarga sahabat kita semua sebagai pengikutnya hingga yaumil kiamah. Nah, untuk permulaan ya, marilah kita mulai dulu acara kita ini ya, pembelajaran daring kita ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini kakak coba dulu panggil satu persatu ya. Kakak panggil. Oke, kita mulai dari yang pertama. Araji Halim. Araja Halim ya. Ada Araja Halim? Hadir? Hadir ya. Ada M Raffi Kamaludin. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ada Mutia Putri Rahmadani. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sip. Lanjut, ada Solehah Mutiara. Hadir, Pak. Hadir, ya. Ada Nadia Rahayani. Hadir, Pak. Hadir. Ada Ahmad Khairil Azka. Hadir. Hadir, alhamdulillah, semangat ya. Ada Dela Rasita. Hadiro. Hadir. Ada Jauhari.
Jauhari Pak, hadir. itu salah, Pak. Salah, Oh ya. salah bikin Oh, nama, salah Pak. bikin nama. Oke. Ada Alfi Rizky Ansori. Hadir, Pak. Hadir ya. Ada Pacia Alamaufa. Hadir, Pak. Hadir. Ada Dela tadi sudah ya. Ada Fauzia. Hadiro. Hadir. Alhamdulillah. Ada Salsabila. Salsabila Zaman. Oke, ada tapi di sini ada Talita Dwi Anjani. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Ada Alfaraya Midilah ya. Hadir, Pak. Hadir. Lanjut. Ada Alia Octavia. Ya. Ada Amriah. Amriah. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin ini sudah banyak yang join. Ya. Coba dari belakang lagi dari M Raffi Maliki ada. Ada ya. Mungkin di sini. Oke. Mungkin tidak bisa kakak sebutkan satu persatu ya. Nanti bisa di absen melalui e-learning gitu ya. Sama Ibu Yanita Sari. Jadi di sini kakak akan mengajar dengan metode yang terbaru ya. Biasanya kalau kata Bu Yanita Sari kita hanya menggunakan via Zoom, via WhatsApp, via Telegram ya, dan juga via e-learning. Nah hari ini kita akan coba menggunakan via Zoom. Nah saling berinteraksi satu dengan yang lainnya ya, sehingga mempermudah pembelajaran gitu ya. Oke. Sebelumnya kakak kenalan dulu deh. Oke. Kata pepatah gitu kan, ada bilang tak kenal maka ta'aruf. Saya. Tak kenal maka tak sayang, masa ya. Jadi tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi kita saling kenalan dulu ya. Perkenalkan nama kakak ya. Ini sesuai dengan nama yang ada di situ, yaitu kakak namanya Reni Saputrama ya. Nah, kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, kalau lewat Sudirman atau Jakabaring ya, kakak juga ada di kampus kami di Jakabaring gitu ya, ada gitu ya. Kakak dari prodi pendidikan matematika ya, pendidikan matematika. Kakak angkatan 2018. Jadi di sini kita akan belajar matematika yang daring yang menyenangkan gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu menggunakan metode yang berbeda seperti yang kakak bilang tadi. Oke, kakak akan share screen ya materinya. Jadi hari ini kita akan coba mereplay ulang ya. Artinya kita akan coba untuk mengingat kembali tentang bilangan berpangkat dan akar gitu ya. Karena sudah belajar ya untuk akar sama bilangan berpangkat ya. Oke. Sudah belajar ya untuk bilangan berpangkat dan akar. Oke, Kak ulangi dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar itu kembali. Jadi bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakteristiknya ya, bagaimana cara kita menyelesaikan dari bilangan pangkat tersebut. Oke, kalau sudah kelihatan nih share screen dari kakak. Kelihatan? Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, mantap. Kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang pertama bilangan berpangkat ya. Kalau mendengar yang namanya bilangan berpangkat ya, biasanya apa yang ada di benak kalian? Ya, mendengar kalau bilangan berpangkat, pasti ada suatu bilangan yang di atasnya ada pangkat kecil-kecil kan? Biasanya seperti itu, betul nggak? Ya, ada bilangan kecil-kecil gitu. Nah, itulah bilangan berpangkat ya. Secara konteks itu ada sebuah bilangan seperti ada angka 2 seperti ini kan. Misalnya pangkat 5. Nah, kalau ada bentuknya pangkat seperti ini merupakan namanya bilangan berpangkat. Ya. Nah, coba kita mulai ya. Kita klik mulai di sini. Nah. Oke.
Ya, ini yang harus kalian miliki ya. Kompetensi yang harus kalian miliki yaitu ini memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar, penggunaan dalam pemecahan masalah sederhana, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar gitu ya. Oke. Kita coba lanjut. Oke. Bilangan berpangkat ya. Nah, bilangan rasional ya. Di sini ada yang pertama intro dulu ya. Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi jika B sama dengan 0? Artinya tidak terhingga atau kita tidak bisa menghitungnya. Contoh, misal A per B ya, misalnya 2 per 4. 2 per 4 kita sama-sama dibagi 2 ya. Jadi sama dengan 1 per 2. Wah, bisa dinyatakan ya dalam bentuk A per B? Bisa? Nah, seluruh bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B itu namanya bilangan rasional. Kecuali B-nya sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 misalnya 2 per 0. Apa yang terjadi jika 2 dibagi 0? Habis. Tidak terhingga. Tidak terhingga, bukan habis ya, tidak terhingga. Kita punya 2 buah, misalnya 2 buah jeruk nih, 2 buah jeruk. Kita bagi dengan tidak ada orangnya gitu ya. Kita bagi dengan tidak ada, maka 2 buah jeruk tuh kebagi enggak? Enggak kan? Enggak. Jadi itulah artinya dia tidak terhingga gitu ya. Itu namanya bilangan rasional. Ini untuk intro. Nah, jika definisi nih, jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor A ialah, nah, jadi kalau kita lihat ya, bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang ya, perkalian yang berulang. Nah, di sini kan A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A sampai ke A. Selanjutnya, sebanyak N faktor, maka ditulis A pangkat N. Contoh, jika ada perkalian berulang 2 dikali 2 dikali 2 ya, dikali 2 ya. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 dong, kan 2-nya ada 4 kali. Nah, jadi 2 pangkat 4 itu setara dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya itu adalah perkalian yang berulang. Oke. Seperti kita tahu kan kalau perkalian tuh penambahan yang berulang, kalau pembagian perkalian yang berulang, perkurangan yang berulang ya kalau pembagian. Kalau perkalian yang berulang namanya pangkat. Kalau pembagian yang berulang namanya setelah ini akar. Ya. Perkalian berulang namanya akar gitu ya. Oke. Sampai sini paham definisi dari pangkat dan lain-lainnya itu? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Clear dulu ini. Di sini kita punya sebuah contoh nih. Kita punya sebuah contoh ya. Di mana tentukan arti ya, arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut gitu ya. Kita lihat 9 pangkat 3 ya. Habis itu yang B min 15 pangkat 4 ya. Artinya 9 pangkat 3 itu 9 kali 9 kali 9 ya. Nah, kalau 15 min 15 pangkat 4 itu artinya min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15. Oke ya, seperti itu ya. Paham sampai sini? Iya. Oke. Paham. Masih paham ya? Oke. Nah, sekarang ada namanya sifat bilangan-bilangan berpangkat ya. Ya, sifat-sifatnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sifat-sifatnya ini, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N ya. Jadi pangkatnya tinggal ditambah. Ya. Pangkatnya ditambah. Ya, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N dengan syarat depannya sama ya, maka tinggal dikurang. Jika seperti ini A pangkat M pangkat lagi ke atas, maka
dikali. Kita coba lihat di Kali. ada penjelasannya nih. Kenapa demikian? Nah, contoh ada 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 4 tadi ya. Maka hasilnya 3 pangkat 9. Tinggal ditambahkan ya. Dan Nah, habis itu ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 5 ya. Hasilnya itu 2 pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat min 2 ya, plus kali plus. Oke. Coba lanjut. Kali baju nih, ya Allah. Nah, ini yang kedua ya. 6 dan n dalam pola positif, maka bagaimana Ya. dengan n Jika ada bentuk a pangkat m dibagi a pangkat n, maka m per a pangkat m per a pangkat n, maka tinggal dikurang. Jadi a pangkat m dikurang n ya. Nah, contoh 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, maka tinggal 4 dikurang 2. Artinya 5 pangkat 2. Yang selanjutnya ya, di sini yang perkalian tadi ya. Jika ada a pangkat m dikali n ya, maka tinggal dikalikan pangkatnya. Contoh ada 6 pangkat 2 dikali dengan 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 kali 3. Maka hasilnya 6 pangkat 6. Seperti ini ya. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini tinggal dikalikan saja. Iya. Kok ngelag ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba kita lanjut. Nah, maaf, bentar, salah pencet kakak. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya jika ada bentuk yang kayak gini, a pangkat a kali b pangkat n, maka hasilnya a pangkat n kali b pangkat n, seperti ini ya. Kita lihat contohnya, jika ada 3 kali 4 pangkat 2, maka bisa berubah jadi 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Seperti ini. Jika ada bentuk 4 kali pangkat 5 dikali 3 pangkat 5, maka bisa seperti ini juga. 12 pangkat 5. Oke? Paham? Paham ya? Coba kita lanjutkan lagi. Nah, yang selanjutnya jika ada bentuk yang seperti ini juga nih, tadi kan perkalian, sekarang pembagian. Jika ada a per b pangkat n, maka n-nya bisa ke a dan bisa ke b ya, ke atas dan ke bawah. Contoh 9 pangkat 4, 3 pangkat 4, jadi bisa kita gabungkan jadi 9 per 3 pangkat 4. Jadi hasilnya 9 bagi 3 itu 3 pangkat 4. Oke? Seperti ini ya. Nah, sekarang jika ada bentuk yang seperti ini nih, a pangkat min ya, biasanya kan ada pangkat min nih, maka kita bisa rubah dia ke dalam bentuk positif, jadi 1 per a pangkat n ya. Jika ada 1 pangkat a pangkat 1 per a pangkat min n, maka akan berubah jadi a pangkat n. Contoh 8 pangkat min 3, maka hasilnya itu adalah 1 per 8 pangkat 3. Oke, lanjut. Bisa ya untuk ini ya? Bisa. Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu a pangkat 0. A pangkat 0 itu 1 ya. Berapapun dipangkatkan 0 itu 1. Dan a pangkat 1 itu adalah a. Berapapun yang dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah dia
Sendiri. Dari Ya, kita coba lanjut. Nah, oke. Yang ini bentuk akar ya. Nah, kalau bentuk akar seperti yang kakak bilang tadi ya, akar itu adalah pembagian yang berulang. Jadi ya, jika ada misalnya akar 4 itu sama saja 4 dibagi dua kan, hasilnya nanti akan ke 1 ya. Jadi hasil dari akar 4 itu adalah 2. Atau yang paling simpel menurut kakak itu, misal akar 4. Berapa sih akar 4 ini? Berapa kali berapa yang nilainya kembar? Itulah hasilnya. Ini kan 2 kali 2 kan? 2 kali 2 nilainya kembar, maka hasilnya adalah Iya. 2. Ya. Atau bisa disebut ini. Jadi akar tuh harus dihafal tuh, yang namanya 4, habis itu 16, 25, 36, tuh 49 ya. Itu angka-angka pokok gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh nih, ada akar 16. Akar 16 kan akar 4 kali 4. Itu jadi akar sama dengan 4. Akar 32 nih. Kita bagi nih. 16 kali 2 ya. Karena itulah harus kuat kalau harus peka dengan angka 16, angka 4, angka 9, angka 49 dan seterusnya ya. Jadi 16 akar 2 jadi 4 akar 2. Selanjutnya nih, akar 125 sama dengan akar 25 kali 6. Sama dengan akar 25 dikali 6 sama dengan 5 akar 6. Ya, paham ya di sini ya. Nah, kalau ini X pangkat 4 ya. Jadi kita bagikan jadi X pangkat 4 dikali X ya. Akar X pangkat 4 tuh X pangkat 2, karena 4 ini dibagi dengan 2. Karena akar ini adalah per 2 ya. Jadi di sini akar X ini hasilnya. Oke, sampai di situ ya materi dalam akar dan eksponen gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bisa ya? tidak ada. Hanya seperti itu sih untuk jenjang SMP. Kita coba ke evaluasi ya. Kita coba lagi. Sekarang kita mulai dengan evaluasi ya. Oke, kita coba pilih soal nomor 1 ya. Nah, Ya. soal nomor 1 nih, mana jawabannya nih? Min 3 ya. Bentuk akar perpangkatnya. B. Again B. B ya. 3/5. Oke. Min Benar ya, B ya. Oke. Nah, benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Nah, 2A pangkat min 4. Ini berapa nih? Dinyatakan dalam bentuk pangkat. 1/2. 1/2 pangkat 4. 1/2 C ya. 1/2 C. 1/2A pangkat. Oke, kita cek C ya. Ye, benar lagi ya. Oke, lanjut. Oke, yang nomor 3 nih sekarang. Nah, sekarang nih agak lebih kompleks nih. Berapa ayo? Lah ngelek loh. A, B, C. 16. Ya, silakan. 64. 60. 4. Apa? C Kak. C. C. Kita cek C apakah benar ya. Ye, benar. Kita lanjut nomor 4 ya. Nah, sekarang yang seperti ini. Berapa nih?
Menjawab A. A ya. A. Yakin. Ya. Oke. pangkat Oke, yang A. Sap. Oke, Nah. benar. Nomor 5 nih, terakhir, yuk. Yang bentuk seperti ini berapa, yuk? Tuh. Kurang. Delapan pangkat lima. Minus 5. Minus 8 pangkat 5. Itu Ya, Pak. C, Kak. B. C. C, B, C ya. A, Pak. Ada yang C, A. Kak. C. C. Oke, kita. Mana deh, yang C. Yang A, yang B. Oke, kita cek yang C ya. C. Benar ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, akarnya jangan ikut ditambahkan. Ya bagian depan B yang ditambahkan ya. Oke. Ini tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Misal ada Kak, aku nanya Kak. Ayo, boleh apa? Nah, misal ada tetap pangkat 1/2. Mana Kak itu Kak? Pangkat 1/2 ya. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada pangkat sudah per, dia tuh sudah per, terus bawahnya itu pangkat per lagi. Oh, yang ini per gini ya? Atau di sini lagi? Enggak, yang itu pangkat 2 itu per. Pangkat 2 yang di bawah per itu 1/2 misalnya. Coba. Yang gimana nih? Misalnya di sini ada pangkat 2/3 gini ya? Ya, ada dipergal lagi. Diper lagi kayak gini. 3 pangkat 2/3. Ya. Ini. Ya. Mau mana lah? Oh, misalnya kita ambil 2 aja ya. 2 aja depan. Biar mudah. Kalau 2-nya depan, kita bisa kalikan. Kalau bentuknya kayak gini, kita pakai sifat ya. Jadi tinggal 2/3 dikurang 2/3 gitu. Oh. Ya. Pangkatnya tinggal dikurangi. Biasanya depannya nih sama gitu ya. Kalau depannya ada ini Kak. Ya. Satu bilangan yang punya pangkat. Bagaimana? Ada cuman satu yang punya pangkat. Oh, satuannya aja. Satunya aja yang punya pangkat. Ya pangkat misalnya 2 pangkat 1/2 gini. Yang bawahnya 2 ya. Ya. Nah, ini nih bagaimana? Ini nih pangkat 1 ini. Ya. Jadi 2 pangkat setengah dikurang 1. Oh. Ya, 1 ini Oke. samakan penyebut ya, satunya ini. Ada lagi yang ditanyakan, Di? Oke, siap Pancia ya. Pancian ya. Kajian. Oke, Pancian ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi tentang ini? Soal-soal kan di situ juga di buku kalian kan banyak sekali kan soal-soal itu juga kakak ngambil sebagian dari situ gitu kan. Jadi nanti boleh dikerjakan soal-soal yang ada di buku gitu ya, yang buku media penilaian aulitik dan buku matematika itu, buku paket ya. Oke, siap. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke. Bisa ya untuk eksponen ini ya. Bilangan berpangkat dan akar seperti tadi ya. Untuk secara awal ini sudah kakak kasih yaitu pembelajarannya. Nah, sekarang adik-adik silakan coba cari 2 soal aja nih, 2 soal dan pembahasan ya tentang eksponen. Ya, tentang eksponen ya. 2 soal. Jadi satunya eksponen, satunya akar gitu ya. 1 soal eksponen, 1 soal akar. Bilangan berpangkat ya eksponen tuh ya. 1 bilangan berpangkat, 1 akar. Silakan ditulis di buku dan pembahasannya dan boleh dikirim ke Telegram gitu ya. Oke. Oke, bisa? Boleh ambil soal di buku, boleh buat sendiri, boleh dari internet, boleh kok di hari manapun. Jadi soal berpangkatan yang mudah-mudah tidak masalah, mau yang agak susah juga tidak masalah. Kalian bikin soal, habis itu kalian jawab 1 soal pangkat, 1 soal akar, oke?
Oke. Seperti contoh-contoh kakak tadi. Tadi kakak sudah beri 5 contoh nih. Nah, sekarang kalian yang bikin contohnya, oke? Dengan pembahasannya sekali 2 soal. Nanti di foto boleh dikirim ke grup Telegram. Oke. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ya. Tidak. Nggak ada ya. Karena kakak kira cukup untuk hari ini dulu ya. Nanti kita coba ketemu lagi minggu depan karena Zoom hanya 40 menit ya. Nanti juga akan mati sebentar lagi ini. Jadi kita tutup hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman yang nggak masuk Meet boleh dikasih tahu ya, tugasnya itu buat 2 soal aja, 1 eksponen, 1 akar gitu ya. Cari jawabannya juga dan dikirim ke grup Telegram. Kalau nggak ada lagi, marilah kita marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat melanjutkan aktivitas lainnya ya adik-adik semuanya. Dadah, sampai ketemu di minggu depan.